Halo, selamat malam semua. Jumpa dengan saya Frankie dan malam ini kita akan mencoba untuk diskusi bersama salah seorang ibu rumah tangga. Walaupun di poster itu tanggal 23 ya, tetapi ternyata acaranya tanggal 16. Ya, ini salah satu hal yang kita harus pahami, bagian dari bagaimana ibu rumah tangga itu bekerjanya multitasking ya. Karena poster itu juga dibuat oleh ibu rumah tangga yang kita akan temui malam ini. Oke, bagi yang belum gabung silakan gabung. Bagi yang sudah gabung boleh ajak teman-teman lain untuk gabung. Kita akan bincang-bincang bersama narasumber kita, seorang ibu rumah tangga yang sangat kenal atau sangat saya kenal ya. Oke, beberapa saat lagi kurang lebih 3 menit ya atau 4 menit kita akan ajak join narasumber kita. Bagi saudara-saudari yang punya pertanyaan tentang profesi ibu rumah tangga, boleh munculkan pertanyaan di kolom chat. Bagi yang yang punya unek-unek ya perihal rumah tangga, boleh juga disampaikan ya. Semoga nanti ibu rumah tangga kita ini bisa menjawab ya, itu berdasarkan pengalaman beliau selama menjadi ibu rumah tangga. Oke. Ya, saya coba cek ya, apakah ibu rumah tangga kita sudah ada di sini. Kita boleh cek. Ini dia. Kita cek. Tuing. Oke. Oh, kurang satu ini. Invite sekarang ya, lebih cepat. Apakah sudah tersambung? Anak yang enak tanpa susah tempat membantu. Oh iya, makasih. Wah, ini kameranya terbalik Bu, ibu rumah tangga. Kameranya terbalik tuh. Nah, posisinya harusnya di depan. Nah, inilah penyakit ibu rumah tangga salah satunya. Gimana Bu? Apa kabar? Baik Pak. Oke, suara saya jelas tak? Jelas. Oke, malam ini kita majukan 1 minggu ya dari tanggal yang dibuat, ya, tanggal poster itu. Dan saya sudah utarakan di depan, tanggal poster yang salah pun itu menjadi bagian dari rumah tangga atau pekerjaan ibu rumah tangga. Betul ya gitu ya? Iya. Oke, kita mulai aja. Ibu boleh perkenalkan diri. Saya mau panggil ibu atau mami. Terserah. Ya, silakan Bu. Perkenalkan dirinya Bu. Pekerjaan, terus mungkin juga bolehlah apa saja yang Ibu ingin kenalkan kepada kami. Aduh, keisan lagi. Nama saya Maria Josephine. Ya. Jurusan sarjana di sini di Unhar Jakarta. Ya. Profesi saya sebagai ibu rumah tangga Pak, dengan anak satu. Dan saya sekarang usia 7 tahun, masih lagi sekolah di rumah. Jadi peran kita sebagai ibu dibutuhkan sekarang untuk mendampingi anak-anak di rumah. Begitu. Baik. Oke. Jadi Ibu dulu adalah sarjana desain betul ya? Ya. Desain rumah tangga atau desain apa nih Bu? Bukan Pak. Desain grafis dulu.
Oh, desain desain grafis. grafis. Ya. Oke. Em, Sebagai desain grafis, Ibu dari awal punya cita-cita sebagai apa ini, Ibu? Sebelum jadi ibu rumah tangga. Jadi memang dari kecil itu saya tidak terlalu tertarik dengan dunia seperti Pak Tengki. Memang orang tua saya memang dari sini. Ibu saya memang dulu untuk mendalami dunia seni rupa sebenarnya. Jadi dari kecil itu memang saya sering ikut kursus gambar, lomba gambar. Akhirnya di itu saya memutuskan untuk kuliah yang berhubungan dengan dunia seni. Jadi pada saat itu seni itu harus spesifik, mau ke arah seperti apa gitu loh. Terus akhirnya muncullah jurusan desain grafis yang pada saat itu nggak terlalu banyak atau nggak terlalu familiar sebenarnya. Salah satu universitas yang cukup baik pada saat tahun itu Universitas Tarumanagara Jakarta. Jadi saya masuklah ke sana. Wah, ini kalau Untar mendengar nih dapat ini Bu, endorse nih Bu. Ya harusnya ya. Tarumanagara kalau dengar, wah. Oh, jadi cita-citanya memang jadi desain. Iya. Dan sempat kerja juga di kantor formal di Jakarta di materi advertising. Salah satu kantor yang cukup besar ya di Jakarta dulu gitu. Cukup sibuk dulu waktu di kantor. Kemudian akhirnya memutuskan resign. Memang jadwal kerjaan di situ cukup padat ya. Kadang sampai nginep di kantor. Memang standar iklannya gede. Jadi pada akhirnya diskusi panjang udah kayaknya resign dulu gitu loh. Oke. Akhirnya jadi Ibu menyenangi juga ya pekerjaan sebagai desain. Iya, sebenarnya sangat enjoy juga. Dengar-dengar desain grafis itu lembur ya, terus banyak revisi dan segala macam. Itu lebih stres mana Bu? Desain grafis sama sekarang profesinya Ibu sekarang apa nih? Saya ibu rumah tangga. Oke. Ya, karena kita judulnya bincang-bincang sama ibu rumah tangga ya. Nah, Ibu boleh bandingin. Ibu bandingin sebagai desain grafis dahulu kala sama saat ini sebagai ibu rumah tangga. Kira-kira yang stressful yang mana ya, Bu? Kalau dibilang stressful secara beban tanggung jawab, beda-beda ya. Kalau menjadi ibu itu baru tahu rasanya ketika jadi ibu. Ketika kita bekerja itu lebih banyak menggunakan ego. Lalu banyak yang ada standarnya sendiri. Tapi kalau ketika menjadi orang tua sebenarnya sangat bervariasi ya untuk dan kita nggak punya manual book gitu sebagai orang tua sebagai ibu. Jadi nggak bisa dipisah. Oh, berarti Ibu jadi ibu rumah tangga nggak pakai ego, Bu? Nggak ada egonya? Pada saat menjadi ibu akhirnya belajar bahwa ego itu tidak bisa dipakai gitu ketika menjadi ibu gitu loh. Dan itu baru tahu ketika kata orang tua kita zaman dulu itu nanti ya gitu. Pas jadi orang tua baru tahu gitu loh rasanya. Memang harus menjadi orang tua baru tahu rasanya seperti apa gitu loh. Zaman dulu kayaknya kalau ikut seminar parenting itu kayaknya ya cara teori manipulasinya kayaknya gue pasti bisa deh gitu jadi orang tua yang baik. Jadi pas melahirkan anak betul-betul 24 jam bersama anak ya itu dari paham unconditional love itu betul-betul harus dijalani sebagai orang tua baru ngerti gitu loh bagaimana
ya cinta tak bersyarat itu tadi. Kalau misalnya cinta terhadap pekerjaan mungkin eh, beda ya, beda egonya gitu loh dibandingkan dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Oke, baik. Nah, saya tertarik dengan tadi pernyataan Ibu mengatakan bahwa kalau kita mendengar atau memahami pekerjaan ibu rumah tangga cuman dari dengar dan pengamatan, tidak melakukan, itu akan sangat berbeda gitu ya Bu. Jadi menurut Ibu berarti kita kalau belajar parenting, belajar seminar parenting sebelum kita menjadi orang tua itu nggak penting gitu Bu? Sebenarnya penting sih, sangat penting, tapi akan sangat berbeda gitu ya ketika kita memang menjalani profesi tersebut. Karena ketika kita menjalani profesi tersebut, kalau saya secara pribadi dari perspektif saya, mulai dari kecil sebenarnya rasa cinta dan khawatir itu sudah muncul terhadap anak ya. Dan itu nggak bisa dideskripsikan seperti apa, memang harus dijalani. Oke. Nah, Ibu kan cenderung masih muda ya, sudah berumah tangga, dalam arti sudah menjalankan sebagai ibu rumah tangga. Padahal Ibu punya waktu untuk melakukan profesi-profesi yang gemilang mungkin ya. Nah, keputusan itu Ibu bisa ambil ya, dalam arti Ibu kuliah 4 tahun bukan kuliah tentang ibu rumah tangga, betul ya? Kuliah 4 tahun itu kuliah desain grafis ya, SMA 3 tahun, SMP 3 tahun, SD 6 tahun. Tentu itu semua bukan sekolah tentang ibu rumah tangga, tapi sekolah untuk sebuah profesi. Begitu ya, Bu? Nah, keputusan maksud saya motivasi apa yang menguatkan Ibu sehingga memilih aku nggak kerja dulu lah, aku jadi ibu rumah tangga aja. Oke. Jadi awal kita menikah ya. Makanya saya mungkin di awal dulu deh, ketika kita mencari partner, suami ataupun istri, mungkin komunikasi itu ya klise kedengarannya, tapi komunikasi dengan pasangan itu sangat penting. Karena itu kuncinya gitu loh sebelum memutuskan untuk punya anak atau membesarkan seorang anak. Jadi ketika kita berdua berdiskusi pada saat itu, kalau Anda ingat, kita ngomong karena kita berdua sama-sama teroris. Kita berdua sama-sama punya jiwa leadership yang sama. Tapi pada saat punya anak, tentu ada pertimbangan bahwa kita harus mendahulukan kepentingan si anak ini. Kita sadar bahwa paling tidak harus ada salah satu sosok orang tua di rumah gitu loh. Karena tanggung jawab ini tanggung jawab antara ayah dan ibu, bukan neni atau membantu family yang lain gitu loh. Nah, dengan mindfulness seperti itu, pada akhirnya kita sama-sama memutuskan salah satu dari kita harus ada yang standby di rumah untuk kepentingan pribadi si anak ini gitu loh, untuk tumbuh kembang dulu. Jadi pada saat itu diputuskan saya by process gitu. Jadi proses akhirnya saya bukan mengalah ya, tapi dengan hati dan tulus memang harus standby di rumah gitu loh dengan ya ini juga trial and error juga gitu loh, sebagai seorang ibu juga tidak ada lah yang sempurna, itu trial and error gitu. Baik. Jadi kalau kita bahasa romantisnya semua karena cinta, begitu ya? Tentu saja itu karena cinta. Jadi penggeraknya karena buah hati yang ada tersebut, lalu ada kecintaan terhadap buah hati tersebut dan ada komitmen gitu ya Bu? Iya. Lalu apakah bisa kita mengatakan mereka yang bekerja itu nggak punya komitmen Bu? Yang maksudnya tidak beribu rumah tangga 100% atau artinya bekerja di luar, sibuk semua suami istri?
Oke. Hmm, kalau dari perspektif saya ya, sebagai seorang ibu rumah tangga, ada 4 poin sebenarnya. Jadi, Wow, 4 poin dari mana poinnya, Bu? tentu saja. Ibu ngapalin Poin. Nah tadi mungkin ada poin. Oke. Ya, saya sih mungkin kalau dari garis besarnya ada 4 poin, baik ibu rumah tangga maupun ibu bekerja. 1, kalau anak itu sudah terjamin kesehatannya, dipikirkan seluruh kesehatan makannya atau nutrisinya, keamanannya, lalu siapa yang tentang moral edukasinya, lalu siapa yang nanti bisa mendidik kecerdasannya. Si ibu bekerja maupun si ibu rumah tangga ini sama-sama memikirkan yang besar itu dan bisa jalan, monggo gitu loh bekerja. Bagaimanapun itu semua bisa diatur sih. Waktu saya punya juga saya sambil melakukan desain di rumah dengan alasan selalu bersama saya gitu loh selama 24 jam gitu. Ketika meeting ketemu klien pun saya tetap bawa CL karena memang itu keluarga besar kita di Palembang dan kita merantau ke Jogja. Jadi mau tidak ada yang bisa kita berdua bertiga berarti karena kita berarti mau nggak mau CL itu salah satu dari kita dalam proses perjalanan kita berumah tangga kita cuma bertiga gitu. Jadi mau nggak mau ada tempat titipan dalam tanda kutip gitu. Jadi memang untungnya pekerjaan saya bisa disambi gitu loh. Jadi misalnya saya ngerjain sesuatu di komputer, PR tetap bisa saya jaga gitu. Pokoknya diatur sedemikian rupa. Mulai dari bangun tidur mandiin dia, lalu ia mulai memikirkan untuk tetap merangsang motoriknya dia gitu loh, hal sensitif. Jadi balik ke pertanyaan tadi, kalau misalnya dibilang ibu bekerja, gimana nih gitu loh? Ya selama dia bisa mengatur dengan partnernya, balik lagi dengan suaminya, bagaimana nih gitu supaya ada yang ngurusin walaupun kita dua-dua berdikari atau berkarir, ya sama saja mau bekerja maupun lebih banyak standby di rumah. Jadi itu pilihan. Jadi itu pilihan. Lalu kalau mau bekerjanya kayak ibu gitu ya, freelance gitu ya. Tidak bisa 8 to 4 atau 8 to 5 gitu ya. Tetap gini sih, seandainya pun banyak juga sahabat-sahabat saya yang mengandalkan ibunya atau ibu mertuanya. Tetap itu adalah bagian dari partner mereka pada akhirnya. Kalau memang harus si perempuan atau si laki-laki harus dilihat, berarti ada satu rule yang harus sama untuk si anak ini karena di luar. Lalu si ayah jual aktif di luar harus disamakan dulu gitu loh. Atau di rumah itu gitu loh. Misalnya dia harus dijaga oleh neneknya. Tetap komando utamanya harus dari orang. Jadi tetap aturannya sama gitu loh. Jadi jangan sampai jadi kayak anaknya atau anak eyangnya gitu atau ini malah nggak mematuhi perintah orang tuanya karena lebih banyak anak eyangnya. Jadi harus tetap disepakati dulu, komunikasinya harus satu gitu loh antara seluruh anggota keluarga ini. Oke, jadi menurut Ibu yang paling penting komunikasi. Komunikasi ini siapa? Suami istri, mertua, orang tua atau bagaimana yang komunikasi? Oh, pakai headset. Cek, wah. Udah nggak feedback ya? Yes. Masih. Enggak, saya sih nggak feedback.
Oke, ini ada yang komentar. Oh iya. Masih feedback ya? Ibu kalau pakai headset udah seperti customer service, Bu. Oh my God. Bukan seperti ibu rumah tangga lagi ya. Udah dari desainer ibu rumah tangga sekarang customer service. Baiklah. Oke. Ini saya mau tanya tadi kan ya, ibu tidak memasalahkan kalau istri bekerja, suami bekerja, ada orang tua yang merawat, mungkin ada pengasuh yang merawat, itu tidak dimasalahkan. Tadi kata kuncinya ada di komunikasi. Komunikasi ini komunikasi siapa ya, Bu? Yang dimaksud Ibu? Komunikasi dalam arti aturan-aturan untuk si anak. Jadi anak sebentar. Jadi masih feedback ya? Feedback nggak apa-apa karena kita satu rumah, jadi feedback. Oh, baiklah. Maaf ya kalau feedback. Iya, ini nanti lain kali saya di ini aja di tempat lain. Di tetangga. Gimana tadi pertanyaannya, Pak? Ini salah satu penyakit ibu rumah tangga kali ya. Jadi komunikasi yang dimaksud siapa dengan siapa yang harus komunikasi untuk ngurusin anak tadi. Kadang yang tinggal satu rumah cuman suami, istri, anak aja tuh kadang-kadang bisa dualisme gitu loh dalam aturan. Apalagi ada eyangnya atau ada neneknya, kakeknya. Jadi memang dari kecil selalu kalau ada aturan itu diklarifikasi bersama kali ya dalam satu rumah. Jadi misalnya si ibu atau ayahnya kalau bikin aturan ke anak tidak suka pakai pukul. Tapi misalnya si nenek atau si kakek ini kebiasaan mukul. Nanti kalau nakal tak pukul ya gitu-gitu. Hal-hal sesimpel itu juga harus dibicarakan. Misalnya bahwa maaf Pak gitu. Nanti kalau misalnya bicara pada L atau ke anaknya gitu, seandainya dia nakal atau dia nggak patuh, jangan pakai aturan pukul atau menyakiti secara fisik kayak gitu, hal-hal seperti itu. Atau kebalikannya. Ya. Bu, sebentar. Misalnya, ini kan bukan pengalaman Ibu, jadi banyak ngarangnya kelihatan, Bu. Nanti kita ke pengalaman Ibu aja. Pengalaman Ibu aja yang mengurus anak sendiri supaya penonton hari ini di IG Live kita itu paham bagaimana suka-suka atau suka dukanya ibu rumah tangga. Oke, saya mulai dari sukanya. Sukanya sebagai ibu rumah tangga apa ini? Sukanya tidak hilang. Sehingga ibu sekarang masih mau jadi ibu rumah tangga. Karena momen per momen anak itu ya, yang selalu tidak terlewatkan oleh saya. Keamanan dia terjaga, kesehatan dia terjaga, dan pada akhirnya secara tidak langsung kognitif dia pun juga terperhatikan ya. Maksudnya ketika anak lain mungkin belum bisa membaca, dia sudah baca duluan. Padahal nggak dipaksa sebenarnya, cuman dengan dia melihat kita baca koran atau kita baca buku, dia jadi bisa mengcopy itu. Bayangkan misalnya, ya misalnya kita lagi masak, dia jadi bisa nemenin kita masak, bantu-bantu kita gitu loh. Ya, dan yang paling penting dia tidak takut untuk mengemukakan pendapat, dan dia bisa mendengarkan orang lain lebih panjang. Dia nggak cepat bosen gitu loh. Itu sih kalau yang saya rasakan. Jadi ibu lebih lihat sukanya lebih ke bermanfaat perkembangan anaknya ya, bukan untuk pribadi ibu ya.
Pribadi ibu Oh apakah iya, berkembang nggak? Pribadi ibu misalnya ibu iya. dulu suka misalnya apa lebih suka marah, lebih suka muntah. Sekarang kalau jadi ibu rumah tangga itu berubah nggak bu? Lebih dewasa Iya, atau iya. gimana? Iya dulu tuh kalau ngelihat anak orang lain mungkin cepat merasa ih berisik banget sih nih anak gitu. Atau Ya, kok si ibunya masih betah sih gitu ngeladenin si anak gitu padahal anaknya misalnya udah guling-guling gitu di lantai. hmm, Tapi ya itu perasaan saling mengerti itu baru didapat ketika kita jadi ibu gitu. Akhirnya ya, jadi ngelihat anak lain tuh lucu, ngelihat hmm, anak lain jatuh kita ikut khawatir gitu, ngelihat anak orang lain nangis kita ikut sedih misalnya gitu loh. Jadi ya itu yang berubah jadi dari diri kita gitu loh ketika kita jadi ibu. oke. Ada yang lebih berkembang nggak bu menurut ibu selain itu? Misalnya, oh ya, saya tahu kalau ibu ini suka bangun siang. Setelah jadi ibu rumah tangga, apakah berubah ya? Iya, agak maju lah jamnya gitu. Mau nggak mau karena dari dulu juga kan sempat memberikan ASI ke L selama 2 tahun. Ya, Yang tadinya nggak bisa bangun subuh-subuh, ini tiba-tiba tengah malam harus bangun karena diminta ASINya gitu kan. Sampai 2 tahun full eksklusif. terus saya dengar juga kesehatan mempengaruhi ibu. Kesehatan ibu sejak jadi ibu rumah tangga lebih baik kah atau lebih buruk? Mungkin karena pikiran jadi positif gitu ya. Marah berkurang jadi lebih sehat. Mungkin itu Pak maksudnya. Karena Ya, ada muka lebih cinta ya. glowing. Ya, Oke. nggak itu ngarang. Persis ada beberapa artikel yang saya baca, kalau orang sering sakit, peliharalah binatang katanya supaya menyembuhkan. Oh gitu. Analoginya adalah ketika kita memelihara binatang katanya memunculkan emosi positif. Nah mungkin ini memelihara anak ya atau bukan memelihara lah, lebih tepatnya merawat anak, hati positif, emosi positif sehingga kesehatan juga lebih relatif baik ya Bu ya. Kayaknya Bapak baru melihara ikan ya. Jadi ya itu juga itu titipan brother saya itu. Rasa ya. Oh iya kelihatan sekali itu. Oke. Iya. Oke, sukanya juga cukup banyak ya. Yang saya catat tadi kita bisa lihat momen-momen anak ya. Momen anak itu apa yang dimaksud momennya anak ini Bu? Silakan diklarifikasi lebih jelas karena kita ada episode panjang. Jangan cepat habis-habisan nih materinya supaya kita episodenya panjang. Tiap minggu kita akan ketemu dengan teman-teman untuk bincang-bincang. Silakan yang sudah hadir boleh munculkan pertanyaan ya. Kalau bisa kita jawab. Kalau nggak bisa, kita tanyakan kepada orang yang bisa jawab ya. Silakan Bu, momen yang Ibu maksud itu apa ini? Momen penting anak yang Ibu maksud momen penting itu apa aja? Yang nggak bisa saya lupakan itu kadang-kadang kita sering meremehkan anak kecil ya. Termasuk saya. Saya kira dia hanya baby atau balita gitu loh yang nggak ngerti apa-apa. Balik ke cerita kita yang tadi, kita cuma bertiga waktu itu di Jogja. Jadi ada waktunya si ibu rumah tangga ini sakit. Drop ceritanya. Ngurusin rumah sambil ngedesain tapi juga sambil harus ngomong si bayi gitu. Pada saat itu saya ingat usia L 2,5 tahun. Jalan juga masih belum benar gitu. Saya terkapar sakit karena saya suka vertigo. Mungkin pada saat itu fisiknya lagi benar-benar capek. Saya benar-benar cuman rebahan di kasur. Dan saya katakan sama Mami benar-benar sakit hari ini. Sorry kalau Mami nggak banyak bicara sama El. Lalu sepertinya dia ngerti gitu loh. Dia turun ke bawah karena kamar kita waktu itu di atas, dapur di bawah. Dia turun 2,5 tahun ya. Dia turun lalu ambil air panas. Dia celupin teh celup.
dia kasih gula, tapi salah waktu itu dia ngasih garam. Dia aduk, dia bawa ke atas. Umur 2,5 tahun. Dan dia kasih ke saya pada saat itu. Dari sejak itu sampai hari ini sih, saya ngelihat dia memang orangnya sangat-sangat perhatian ya sama saya dan papinya. Jadi dia sangat sensitif, misalnya salah satu dari kita gak enak badan dia langsung mijitin atau dia tanya mami kenapa gitu loh. Dan dia sangat senang dengerin kita cerita. Malah dia marah kalau kita main HP. Jadi memang momen membaca buku bersama itu dia nantikan, atau nonton bersama, atau cuman usul-usul bertiga di ranjang, itu sangat bikin dia nyaman gitu loh, dibanding cuman pergi ke mall atau makan di luar atau main di Kidzuna kayak gitu-gitu. Malah dia cepet bosan, malah dia menantikan ayo ngobrol aja yuk Mi, atau baca buku aja yuk Mi, atau main Lego yuk Mi gitu, main sepeda gitu kan. Ibu ini dari tadi banyak nyebut merek, ini bahaya ini. Merek apa ya? Oke. Tidak apa-apa lah, karena kita fun-fun aja acaranya kan. Yang penting sekali lagi halo Melisa. Sekali lagi untuk para pendengar sekalian yang menonton IGTV hari ini ya, tujuan kita mengadakan ini just sharing, tidak ada tujuan politik, tidak ada tujuan yang lain. Kita berdayakan PSBB dengan optimal ya, daripada nggak ada kerjaan. Kalau meditasi suntek ya kita berbagi seperti ini, bincang-bincang, ini termasuk meditasi supaya fokus pikiran kita, lalu kita berbagi, siapa tahu berguna. Kalau nggak berguna ya tidak apa-apa sih. Ya, karena ini saya ya ibaratnya saya ngobrol sama istri saya juga lah. Narasumbernya kayaknya selamanya gitu ya, dirimu aja ya Mi. Oke, berikutnya momen-momen lainnya. Tadi kan saya lihat ibu agak termakan emosinya ketika mengingat si kecil L membuat teh garam ya, bukan teh manis tapi teh garam ya, teh asin berarti ya. Terus dari ketika itu ibu langsung mesti matanya meremelek karena asin ya, dan langsung sembuh gitu kan. Ya. Oke, momen lain apa Bu yang ibu ingat sehingga bisa didengar oleh si kecil L yang ada di dekat ibu sekarang tadi, yang saya dengar juga. Saya nggak tahu benar atau enggak ya, di sini juga hadir guru TK-nya sih. Nah, boleh komentar dari TK. L itu termasuk sosok yang sensitif alias cengeng. Jadi dia itu gampang menangis sebelum masuk sekolah ya, karena memang apa-apa dengan ibunya terus. Jadi ada salah satu orang tua suka ngomong, ayo dong disekolahin anaknya. Bapaknya kan kerja di sekolah. Masa anaknya nggak playgroup gitu. Tapi ya saya rasa waktu itu daripada dia merepotkan di sekolah, nangis terus gitu kan, dia maunya sama ibunya terus. Akhirnya saya pikir biarkan anak ini tentukan sendiri gitu loh kapan dia mau sekolah. Dan betul waktu usia 4,5 tahun dia bilang, Mami, El mau sekolah deh gitu. Dan pada saat 4,5 tahun itu saya konsultasi sama kepala sekolahnya, dan kepala sekolah TK-nya juga bilang nggak apa-apa Bu, malah ketika anak itu usianya matang nanti malah nggak repot gitu loh di sekolah. Ya betul sih, waktu dia masuk TKA, jadi L itu tanpa playgroup, 4,5 tahun dia masuk TKA. Ya memang tidak terlalu banyak berkendala gitu loh, disuruh duduk gitu, maksudnya lebih bisa mendengarkan instruksi gitu loh dengan baik. Begitu sih sharing dari gurunya. Yang lain mungkin masih lari-lari atau gimana. Ini siapa kita ya? Kita kedatangan sahabat ibu kayaknya Dewi Ratnasari. Hai. Halo. Ini teman TK-nya L ya?
Ya, siapa ya namanya? Eh, Tristan. oh, Kristan. Halo Kristan. Ini Ibu dokter dari Jogja ya, Bu. Apa Iya, kabar? nih salah satu ibu dokter nih yang jadi ibu rumah tangga juga. Weh, Suaminya dokter spesialis. boleh cerita temennya ini dokter apa, Bu? Dia sekolah sebagai dokter umum dan dia menjadi salah satu sahabat yang cukup menginspirasi juga waktu di Jogja. Humble, sekali rendah hati, dan kalau kita ada sakit-sakit tinggal tanya dia deh. Oh, oke. Free ya. Oh iya, free. Ya dia salah satu juga yang concern tentang anak sih. Oh, luar biasa. Ini malah dokter ya, dokter melepaskan Iya. profesi, padahal sekolahnya susah. Ini si dokter. Boleh bicara Bu, dokter, gimana Bu? Oh, Apa? iya. Ayo, gimana Bu, dokter, sekolah udah susah, ini kok jadi ibu rumah tangga? Kok pakai jadi ibu rumah tangga? Emang kerjaan ibu rumah tangga sederhana ya? Iya. Gimana? Bu, boleh suaranya nggak kedengeran ya ini? Bu, suara Bu. Suaranya belum kedengaran. Kalau bisa di-sharing sedikit, ya kadang ini sebenarnya sedihnya dunia perempuan ya. Ya. Kalau bisa sedikit digarisbawahi, harusnya semua perempuan itu saling support apapun profesinya. Mau dia sebagai guru, ibu rumah tangga, ataupun pengusaha. Pasti kita semua masing-masing mengalami struggle yang sama sulitnya gitu loh untuk sampai ke titik hari ini. Jadi maksudnya nggak apa-apa gitu loh saling support dan tidak membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya gitu loh. Kadang-kadang masalah sepele mulai dari memberi susu aja ke anak gitu loh. Ada yang memang diberikan berkat lah bisa memberikan ASI eksklusif terhadap anaknya. Ada yang memang sudah berusaha tapi nggak bisa memberikan ASI, malah dinyinyirin gitu loh dengan ibu-ibu lain yang misalnya bisa memberikan ASI. Atau masalah misalnya seorang ibu itu bisa melahirkan anaknya dengan normal dan yang lain misalnya dengan sesar. Itu juga jadi perdebatan antara sama perempuan gitu loh, dan itu tidak terjadi di dunia laki-laki. Kenapa gitu loh? Harusnya kan kita sesama perempuan itu sadar bahwa kita sama-sama berjuang gitu loh untuk rumah tangga kita, untuk anak kita. Jadi Ibu ayo bicara kita kayak sama-sama. Ibu bicara ini udah kayak ini perwakilan PBB untuk wanita ini. Oh, hidup wanita. United Nations. Iya, maksudnya seperti Curhat, ya? iya curhat sebenarnya. Why gitu loh women apa ya? Perempuan tuh sering justru menyakiti perempuan lain. Anehnya seperti itu. Ya ini supaya ekonomi bergerak Bu. Kalau nggak ekonomi nggak bergerak Bu. Oke. Gimana tuh maksudnya? Jadi ternyata persaingan itu memunculkan daya saing ya. Daya saing itu memunculkan semangat untuk lebih. Nah semangat untuk lebih itu membuat orang mau nggak mau bekerja lebih keras, belanja lebih banyak, makan lebih banyak. Ya itu, maka itu ekonomi meningkat seperti itu. Itu memang mungkin salah satu bagian yang memang tidak harus wanita tidak harus bisa duduk bareng ya, supaya ekonomi dan perusahaan produksi dan ekonomi global berkembang. Yang sadar aja, yang bisa berbarengan seperti Ibu Vivin sama Ibu siapa ini Bu Dewi. ya? Bu Dewi. Bu Dokter Dewi. Bu Dokter Dewi itu sekarang lagi sudah tanpa ego lagi, dia sudah lepas dari ego. Kita boleh lihat gambarnya itu hanya
plafon. Orangnya nggak ada sudah. Orangnya sudah nggak penting. Iya. Ya Maka maksudnya kan mungkin malam ini kita bisa membuat perkumpulan nih, wanita-wanita saling menguatkan gitu ya. ya Ada ya lagi harusnya yang memang mau- seperti itu. Oke. Jadi mau jadi ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja, dua-duanya pasti punya alasan tersendiri Hmm. Oke. dengan kondisi Nah, masing-masing tentunya. Tentu saya yakin Ibu juga pernah, Ibu Pipin nih pernah ngalamin dilema mentalitas dan mungkin confident ya as a housewife kan. Karena kan Ibu tadi cerita bahwa menjadi desain grafis sangat serius, sampai bermagang pun di tempat yang serius, yang bukan ecek-ecek gitu ya. Dan one day Ibu jadi ibu rumah tangga, apakah pernah ada kayak dilema dalam pikiran atau mental Ibu, aduh kok aku jadi begini ya? Mungkin awal-awal pasti ada ego yang terhantam ya. Oke, ego ya. Untuk iya betul, ego, balik lagi ego yang tadinya bisa dandan, ini kadang mandi pun tidak gitu loh. Itu terjadi waktu awal-awal punya L. Jarang Mandi pun tidak. Bahkan keluar rumah itu kadang-kadang lupa gosok gigi. Boro-boro mau ke salon gitu, padahal tadinya kan di dunia desain ataupun di dunia kerja lah, dikit-dikit dandan, dikit-dikit pakai high heel, dikit-dikit ke salon gitu loh. Tapi pada saat punya anak kan semua itu ditinggalkan gitu loh. Bahkan pas awal-awal kan waktu menjadi ibu rumah tangga kan I do not earn money gitu loh by myself gitu loh. Jadi kan betul-betul semua itu dilepaskan total demi mengurus anak gitu loh, demi kesehatan dia, demi tumbuh kembang dia gitu loh. Jadi itu sih struggle waktu awal-awal, cuman pas lama-lama akhirnya ya bisa sedikit luas. Terus juga komunikasi dengan suami tentunya. Coba kamu bantu ngasuh waktu weekend gitu kan. Jadi saya bisa ke salon gitu, potong rambut misalnya. Ya hal-hal simpel seperti itu yang harus bisa dikomunikasikan dengan suami. Untung suaminya mau diajak komunikasi ya. Kita pernah ya coba titip L ya. Oh iya itu tuh. L untuk menghilangkan penat berapa bulan tidur terganggu, berapa bulan tidak bisa nonton bioskop gitu ya. Ya. Ada daycare waktu itu yang bisa dititip per hari tok. Terus gimana? Tapi juga pada perasaannya gimana pas nitipin anak selama berapa bulan diasuh sendiri? Suatu ketika karena ego bekerja ya, tentu ego ya lah, itu ego lagi ya. Iya, pada saat itu kan egonya pengen nonton bioskop gitu loh. Pengen me time, berikan lagi. Ya ceritanya pengen me time karena kan memang kan saya sama anak saya itu kayak kembar siam, Pak. Jadi seluruh waktu itu satu hari itu sama L. Jadi sampai saya tuh kayak kalau bahasa Inggrisnya ya Pak, lose myself. Kayak saya lupa gitu jati diri saya itu seperti apa. Saya lupa kebiasaan saya, hobi saya. Itu semua lupa gitu. Jadi kayak orang sedikit baby blues gitu waktu awal-awal. Tapi ya pada akhirnya ketika L tidak ada ya langsung beberapa waktu itu tersadarkan bahwa kayaknya nggak bisa gini deh gitu. Harusnya saya yang belajar lebih gitu loh untuk bikin semuanya lebih balance. Akhirnya ya cuman berapa kali ya waktu itu di daycare. Yang paling lama waktu kita ke KL kan? Ya. Dan itu akhirnya anaknya demam kan? Ya. Cuma 5 hari.
Dan itu pun dititip pada salah satu rekan kita yang terpercaya ya, yang buka daycare. Baik. Jadi bukan yang kita nggak kenal. Itu pun ini sih menyesal. Nah ini Rasanya nggak bisa ada jauh-jauh juga. pertanyaan nih, Bu. Ini ada pertanyaan, Bu. Bagaimana menyiasati perasaan burnout jadi ibu dari Andriani? Burnout, perasaan, aduh gimana sih? Penat. Kalau saya secara pribadi, Ya. biasanya saya bikin kopi dulu, enggak. Nggak, biasanya ya balik lagi. Karena saya dan suami sering ngobrol dan komunikasi, kami berdua tuh tipe pasangan yang mungkin seperti sahabat ya. Jadi saya ungkapkan hal itu ke suami saya. Entah WA, entah telepon dia di kantor. Ya, ketika dia pulang kantor, biar dia yang ngurus L dulu gitu loh. Kita ngomong sama suami kita, kalau hari ini aku lagi capek banget deh, bener-bener penat banget atau gimana. Kamu urus L dulu, aku ngapain dulu ke ruangan lain gitu biasanya. Karena lagi pandemi kan, nggak bisa keluar ke diskotik, jadi ke ruangan lain dulu. Gitu. Ya pokoknya dibagi-bagi, karena kita juga sering kayak gitu kan ya. Kayak misalnya yaudah mami kirimba dulu 1 jam, nanti aku jemput atau gimana si El sama kamu dulu gitu loh. Oh iya, tetap ada break time gitu ya, Bu. Ya sebulan 2 bulan ada 1 kali lah. Oke. Wajar. Ya. Jadi burnout itu diatasi, tetap ada me time, walaupun tidak bisa setiap saat, tetapi ada regulernya atau periodiknya 1 bulan sekali gitu ya minimal, Bu ya. Ya manusiawi lah kayak gitu. Oke. Bagi yang bertanya, jika sudah jelas, boleh ketik jelas. Karena juga kalau memang yang tahu sebagai ibu rumah tangga kan memang pekerjaan ibu rumah tangga itu sering disepelekan ya. Padahal kita itu manajernya rumah loh, gitu loh. Kalau nggak ada kita, rumah nggak jalan, nggak bersih. Siapa yang nyuci baju buat suami gitu loh? Siapa yang ngurusin anak? Siapa yang didik anakmu gitu kan? Nanti kalau misalnya nggak ada kita, siapa? Jadi kasih inilah hiburan buat diri sendiri. Jadi ibu ini merangkap harus kok. Ibu ini merangkap, selain ibu dari anak juga ini juga ngurusin bersih juga ya, Bu ya. Iya. Chef dadak gitu. Terus kenapa nggak ada pembantu dadakan? Kenapa nggak ada pembantu? Saya rada OCD, Pak. Jadi kadang-kadang kalau pembantu itu ada aja yang masih menurut saya kotor atau saya tidak puas gitu. Lagian juga kayaknya kalau dijalani rutin kayaknya nggak gitu berat sih bersih rumah. Jadi ada standar yang tinggi juga, mungkin gaji pas-pasannya, Bu ya. Tentu saja kita harus menghemat, Pak, buat pembantu. Oke. Nanti udah bayar nggak bersih gitu kan, nangis kita. Oh iya. Nah ini kalau boleh share, Bu, boleh share. Sebutkan dong apa aja yang dilakukan selama menjadi ibu rumah tangga itu. Apa sih yang dilakukan, poin-poinnya dari pagi sampai tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lah gitu. Harus ya. Harus. Ini pertanyaan ini. Pagi bangun jam 5. Masak potong buah. Sering Terus masak udah pagi ya, Bu? Iya harus. Kalau enggak kan nanti suami saya makan apa? Masaknya kadang kalau agak kadang-kadang aja, Bu. Sama-sama kamu lah. Jam 5 kita bangun. Habis itu makan sarapan. Ya udah siapin meja buat anak sekolah. Mulai lihat cucian.
Oke. cuci baju. Terus ngepel sapu itu setiap hari. Lap-lap meja. Terus itu sampai jam berapa itu? Jam 11, jam 10? Sampai jam 10, jam 11. Terus mulai ngeliat-liatin El sekolah, kadang dia suka tanya, kadang karena internet kan, kadang-kadang internetnya mulai lemot-lemot. Ya. Terus ya udah pulang karena si El Zoom-nya kan setiap hari. Jadi selesai sekolah itu jam 2 setiap hari. Sabtu Minggu libur. Lalu setelah jam 2 atau jam makan siang, Ibu ngapain lagi? Mulai ngecekin PR-nya. Ada PR atau enggak? Terus udah mulai ngajarin dia. Biasanya aku kasih dia free time keluar gitu loh supaya matanya juga nggak capek. Jadi ya udah lah main skuter atau sepeda keluar. Oke. Habis itu pulang ke rumah. Kadang kita gambar bareng-bareng. Kadang dia main sendiri. Nah itu baru aku bikin kopi me time. Sambil menunggu kamu pulang. Selama tadi suka sudah diceritain ya Bu ya, suka-suka tadi. Sekarang dukanya Bu, jadi ibu rumah tangga apa Bu dukanya? Duka apanya dulu nih? Duka Capek-capeknya. yang Ibu pikir yang buat Ibu susah sebagai ibu rumah tangga itu apa sih? Enggak terlalu sih ya. Mungkin lebih kepada kebosanan. Bosan apa Bu? Bosan hidup? Bosan rutinitasnya setiap hari. Jadi harus dicari aktivitas di rumah sendiri. Makanya harus punya hobi sih. Makanya biasanya killing time-nya biasa melukis sama El. Oke. Melukis. Jadi kita punya satu binder. Itu semua isinya gambar kita berdua bareng-bareng. Atau kadang kalau misalnya lagi pusing olahraga sama El, buka musik. Saya dengar Ibu juga suka nonton YouTube gitu ya? Oh iya pasti. Nah, itu, ya kalau udah itu ngapain Bu? Nyari apa? Nyari killing time. Oh, me time. Iya, kalau udah mumet atau super bosan mulai buka-buka YouTube. Oke, bosan. Gitu, ada lagi Bu, duka yang lain selain bosan? Duka yang lain selama menjadi ibu rumah tangga, mungkin bukan profesi di rumahnya ya, tapi lebih ke society kayaknya. Society. Dari society yang pertemanan maksudnya gitu? Ya, lebih ke pertemanan antar perempuan itu yang saling membandingkan. Kalau ibu rumah tangga itu dianggap anaknya udah pasti pintar. Lalu kita dianggap enak ya punya waktu full sama anak. Padahal di sisi lain kita juga mengagumi waktu luang dari yang bekerja atau mengagumi bahwa mereka juga bisa bekerja. Jadi sebenarnya saling mengagumi sih. Tapi yang keluar malah jadinya saling membandingkan. Sebenarnya kan kita harusnya saling mengagumi posisi masing-masing. Baik. Lalu society, bosan. Ada lagi Bu, hal duka sebagai ibu rumah tangga? Apa ya? Nggak usah dicari Bu. Yang jelas yang ada aja Bu. Yang jelas harus berhemat sih. Oke. Hemat maksudnya? Hemat ya harus memikirkan bagaimana keuangan keluarga. Oh, jadi bendahara juga ya Bu? Iya. Oke. Nah ini kita sudah makanya kerjanya agak keras ya Pak. Oh iya.
Keras kok, lagi keras. pandemi ini. Oke. Nah, ini kita kan sudah menuju menit-menit terakhir nih, Bu. Menit-menit menuju IG live kita off karena kita jangan terlalu lama, bosan. Dan Ibu ada usulan pertemuan kita kedua ini nanti kita bincang-bincang apa selain ini kan ibu rumah tangga ya, profesi. Mungkin episode kedua kita tambahan lagi untuk pembicaraan mengenai ibu rumah tangga atau strategi dalam mendidik anak atau bagaimana, Bu, usulannya? Ya, ini di komen boleh komentar kalau misalnya ada usul. Mungkin kalau dari kita berdua nggak jauh-jauh dari kehidupan rumah tangga dan peran sebagai orang tua sih. Oke. Nah, ini boleh juga sebelum kita tutup, Ibu share dong kenapa sih kita bikin acara ini? Bikin acara ini. Satu untuk sharing ya, maksudnya di sini kita tidak merasa lebih baik atau ingin menggurui atau muliahin gitu, enggak, tapi cuman sedikit ngobrol ringan lah untuk sesama perempuan yang bernasib sama, mungkin ibu rumah tangga yang ragu mungkin dengan profesinya, tetap semangat bahwa kita diberi kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga kita, masih sehat sampai hari ini, masih bisa berkumpul gitu. Kadang hal-hal kecil seperti itu yang si perempuan-perempuan ini suka lupa gitu loh, bahwa blessing yang kita dapat tuh adalah keluarga kita yang masih ada sampai hari ini gitu loh. Hal-hal simpel seperti itu sih. Tapi Ibu ada planning mau kerja, Bu, ke depan? Iya, pastinya lah. Kalau misalnya dikasih kesempatan dan keadaan pandemi ini udah membaik. Jadi Ibu melepas profesi ibu rumah tangga jadi pegawai gitu? Ya, kita lihatlah nanti by proses. Oke. Jadi bincang-bincangnya berubah, tidak lagi dengan ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga plus pegawai gitu ya? Iya. Mungkin. Oke, tadi spirit yang sudah disampaikan oleh ibu rumah tangga kita, Maria Josephine Johnson, sarjana desain. Belibet, ya. Pak. Ribet gitu ya. Maria Josephine Johnson, ini maklum lah, karena struktur gigi saya memang ribet sudah ya. Ya, kita sudah bincang-bincang cukup lama, lumayan hampir 1 jam. Banyak hal yang kita pelajari. Pertama, saya menangkap bahwa profesi ibu rumah tangga itu ternyata profesi untuk meningkatkan emosi kita atau karakter kita menjadi lebih dewasa, karena ada kata dari Ibu Vivin tadi, kita sesungguhnya menjadi ibu rumah tangga itu melepas ego pribadi. Ego pribadi dilepas untuk kepentingan si buah hati. Semoga dengan kehadiran ibu rumah tangga tadi, harapannya anak tersebut atau buah hati tersebut dapat mendapat pendidikan, stimulasi atau hal-hal yang positif baiknya, ketimbang kalau kita lepaskan ke orang lain yang tentunya belum bisa kita tahu standarnya. Lalu menjadi ibu rumah tangga tentu ada suka dan dukanya. Tapi kalau saya lihat Ibu Vivin tadi lebih banyak suka, dukanya cuma 2, sukanya tadi banyak sekali. Duka yang cuma 2 yang saya ingat tadi adalah bosen karena rutinitas. Kemudian duka berikutnya society terbatas, ya, keterbatasan untuk pertemanan. Lalu yang panjang tadi dibicarakan oleh Bu Maria Josephine Johnson itu saya dengar dengan jelas adalah mengenai wanita yang sering kali bersaing antara satu wanita dengan wanita lain. Ya, jadi bersaing itu bukan yang jelek, tetapi ini yang dimaksud oleh Ibu Maria tadi, bersaing untuk saling menjelekkan, ini yang jadi bahaya. Jadi mari para wanita yang hari ini mendengar, para ibu rumah tangga atau calon ibu rumah tangga,
jadilah ibu rumah tangga atau wanita yang menguatkan. Tadi ada kata menguatkan dari Ibu Maria Josephine Johnson. Karena kalau menguatkan wanita itu super. Saya pernah dengar juga, pernah di satu saat di Amerika kalau nggak salah, pada Hari Perempuan Dunia itu dibuat perempuan itu disarankan untuk tidak belanja dalam satu hari. Ternyata harga saham anjlok ya, terus itu mempengaruhi ekonomi dunia ternyata. Ya, jadi wanita itu luar biasa kehadirannya selain sebagai rumah untuk kelahiran bayi-bayi baru, juga mereka itu ternyata penggerak ekonomi keluarga, penggerak ekonomi dunia, bukan hanya keluarga. Kita boleh tepuk tangan buat para wanita dan ibu rumah tangga yang ada di dunia. Wih, bagus ya ngomong anaknya nih. Biasalah. Puji sendiri tidak apa-apa. Oke, demikian para sebutnya apa nih kalau IGTV yang menonton, penontonnya sebutnya apa? Para ya. Ini kayaknya banyak perempuan ya. Oh, ada yang cowok juga. Para penonton aja ya. Para penonton IG Live, para follower gak enak lah, Bu. Kita siapa di follow itu? Sahabat aja lah. Oh, para sahabat yang menonton IG Live, yang saya lihat ini beberapa yang standby terus tuh. Miss Monique ini luar biasa, dia hadir terus nih. Dia hadir dan standby karena ini calon ibu rumah tangga juga ya. Terus ada Ibu Megi selamat malam, Bapak Andrea, Ibu Melisa, Bapak Andreas Nanang, ini kayaknya bapak kita sendiri ya. Andreas Nanang bapak kita nih. Ya kan? Nah, itu orang tua kita sendiri juga ikut nonton, meramein karena dari beliaulah Ibu Vivin bisa hadir hari ini. Oke, demikian acara kita malam ini. Saya tidak akan molor supaya Bapak Ibu bisa melanjutkan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga atau sebagai bapak rumah tangga atau pekerjaan apapun. Selalulah bersama keluarga, tadi dipesan oleh Ibu Maria, selalu bersama keluarga karena waktu bersama keluarga tidak panjang ya, maksudnya dengan kesibukan kita masing-masing, dan mumpung ada jam malam jadi kita nggak berani keluar. Sehingga stay at home itu menjadi pilihan yang baik untuk menghangatkan kembali suasana keluarga di rumah. Keluarga yang hangat, keluarga akan muncul rasa cinta dan sejahtera. Keluarga sejahtera itu, kalau keluarga sejahtera, ya karena keluarga adalah sel dari satu bangsa. Jika semua keluarga Indonesia sejahtera, kita yakin 2045 Indonesia emas, Indonesia maju. Ya, karena keluarganya sejahtera. Demikian dari kami, thank you untuk semuanya yang sudah hadir. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan coba belajar konsisten setiap Sabtu jam 7 malam untuk bincang-bincang. Bagi yang bisa hadir, nggak bisa apa-apa. Yang pasti istri saya harus hadir di sini. Nemani saya bincang-bincang. Halo Hafiz, apa kabar Hafiz? Oke, thank you Bu Vivi, silakan ganti baju. Biasanya Anda ngantuk jam segini, silakan bobok karena saya akan lanjut untuk hal yang lain. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye.